saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha. Yang pertama tuh dia harus melakukan planning. Bagaimana, apa, dan rencana yang harus dilakukan untuk usahanya tersebut. Semisal tentang modal, tentang ide pokok yang harus kita gunakan untuk melakukan usaha kita tersebut gitu. Tenaga kerjanya bagaimana, peralatan yang kita gunakan bagaimana untuk usaha kita tersebut gitu. Yang kedua, untuk melakukan penyusunan anggota. Empat, melakukan strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran ini kita harus memiliki langkah-langkah pemasaran yang baik begitu. Bagaimana supaya produk kita itu diminati oleh konsumen-konsumen di luar sana, apakah dari desain produknya, dari segi harga gitu, supaya kita tuh bisa bersaing dengan pesaing-pesaing kita di luar sana gitu. Kan banyak tuh persaingan antara usaha satu dengan usaha lain, itu terjadi persaingan di bidang pemasaran. Jadi bagaimana cara kita melakukan strategi agar konsumen lebih minat ke produk yang kita buat. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil kerja gitu. Setelah kita melakukan pemasaran, setelah kita melakukan produksi, nah pas di titik akhir kita melakukan evaluasi apa yang kurang dari usaha kita, apa yang harus kita tingkatkan dari usaha kita gitu. Evaluasi bersama dengan tenaga kerjaan yang kita punya. Nah di dalam evaluasi tersebut temulah titik kurang atau titik lebih dari usaha yang kita usahakan. Terima kasih. Yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. 1. Percaya diri, yaitu memiliki keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimis. 2. Berorientasikan tugas dan hasil, yaitu kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energi, dan memiliki inisiatif. Ketiga, berani mengambil resiko, berani menghadapi masalah yang ada, serta berani rugi. 4. Memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu mampu mengatur strategi dalam wirausaha, mengkoordinir karyawan yang bekerja, dan menyukai terhadap saran dan kritik yang membangun. 5. Keorisinilan, yaitu memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki bisnis yang luas. 6. Berorientasi ke masa depan, yaitu bersepsi dan memiliki cara pandang atau cara pikir yang berorientasikan pada masa yang akan datang. 7. Jujur dan tekun dalam wirausaha. Lanjut, part terakhir adalah tujuan wirausaha. Tujuan dari wirausaha yaitu pelaku usaha dapat membantu orang di sekitar yang sedang pengangguran dengan dibukanya lapangan kerja baru. Yang kedua yaitu menghasilkan suatu produk jadi sehingga meningkatkan nilai harga dari suatu barang yang sebelumnya belum terolah. Yang ketiga yaitu mensejahterakan masyarakat umum. Yang keempat adalah membangun jiwa wirausahawan yang bertanggung jawab tinggi, kompeten, kreatif, dan inovatif. Pesanannya udah ini kan? Udah display, udah dicek. Udah datang, panggil mereka. Iya, kita juga udah ngecek ke suppliernya tuh, tapi udah itu barangnya nggak ada. Mau lihat apa lagi? Kita udah telepon kemarin, terus jawaban mereka Enggak, ini berapa lama lagi? Ini berapa lama lagi proyek ini selesai? Iya, sebulan Pak. Sebulan. Nah. ada 5, iya tapi Tunggu. Jadi ini 1 bulan lagi, faktanya 1 bulan lagi belum selesai barangnya.
belum selesai proyeknya. Kalau 1 bulan nggak selesai, mati kita. Jadi kita tuh di sini jangan ribut-ribut bagaimana kita cari-cari solusinya. 1 bulan lagi belum selesai. Semua orang pengen jadi entrepreneur, semua orang pengen jadi bos, tapi nggak ada yang ngerti bagaimana mental seorang bos. Lu kira enak jadi bos? Halo bos, dalam video ini gue akan menerangkan bagaimana menjadi entrepreneur, jadi bos. Banyak dari kita pengen jadi entrepreneur, mikirnya kalau kita jadi entrepreneur, jadi bos, kita auto kaya. Duduk-duduk, duit datang masuk ke rekening kita. Jadi tonton terus video ini. Gue akan ceritakan mental apa seorang entrepreneur, seorang bos yang bisa bikin lo menjadi entrepreneur yang sukses. Tonton terus. Riset mengatakan 90% orang buka usaha 5 tahun gagal. Malahan gue pernah baca 95% orang buka usaha kemudian dia gagal. Komen di bawah ini buat lu semua yang sudah pernah melihat usaha-usaha kecil dalam waktu gak lama dan gagal. Komen sekarang. Banyak pengusaha memulai usahanya, dia mengaku-ngaku, dia pikir dia sudah berusaha, dia pikir dia sudah jadi entrepreneur, tetapi dia pasti banyak mengalami kegagalan. Apa yang mau gue jelaskan di video ini mungkin lo nggak paham. Terus tonton video ini, nanti di sini gue akan terangkan kenapa menjadi entrepreneur tidak semudah yang lo pikirkan. Jadi ada 2, pengusaha atau entrepreneur. Yang kedua adalah pegawai. Sesungguhnya adalah orang yang bekerja, pegawai itu dia bekerja di perusahaan itu bukan untuk perusahaannya. Dia hanya memikirkan apa buat dia. Dia tidak pernah tuh memikirkan apakah perusahaan gue ini akan mengalami pertumbuhan yang makin cepat lagi. Apakah hasil kerja gue akan memberikan impact, akan mengubah dunia. Gak ada. Rata-rata pegawai dia hanya memikirkan apa buat dia. Apa itu? Yang paling penting adalah buat mereka gaji. Jadi mereka hanya memikirkan kenapa gaji gue begini aja. Wah, nggak adil nih perusahaan ini. Gaji gue sekarang harusnya naik 20%, naik 50%. Berapa lemburan gue? Oh, perusahaan ini tidak adil sama gue karena gaji gue tidak naik-naik. Selalu hanya memikirkan gue, dan gue. Tidak ada mereka memikirkan usahanya dia. Tidak ada mereka memikirkan perusahaan secara menyeluruh. Jadi setiap pegawai rata-rata bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk perusahaannya. Malahan, karena mereka stres, mulailah mereka mencari-cari di sosial media dan mulailah mereka menemui kata-kata motivator yang ngaco. Mereka bilang, "Woi, lu kalau kerja harus be your own boss. Lu harus kerja, harus work with your time." Mulai lo baca lagi, "Get your freedom of working," dengan kata-kata mutiara seperti itu. Dan lo mulai percaya, itu mulai mempengaruhi pikiran lo bahwa perusahaan lo ini gak adil. Mestinya lo dapat sekian, mestinya gue layak dapat mobil, mestinya gue layak dapat gaji lebih, mestinya gue layak dapat fasilitas-fasilitas kesehatan, mestinya gue layak dapat segala hal. So lo yang lo pikirkan, walaupun lo bekerja di perusahaan, tetapi lu hanya pikirkan apa benefit yang langsung bisa lu rasakan saat ini. Itulah mental seorang pegawai. Dia tidak pernah bullshit. Dia tidak pernah memikirkan apa yang terbaik buat perusahaannya. Melainkan dia selalu berpikir apa yang terbaik buat dia. Bullshit. Itu kacau, bos. Rubah. Sebaliknya, ketika lu menjadi seorang pengusaha,
ketika lu membangun usaha lu sendiri dan lu menjadi bos, sesungguhnya adalah lu bekerja buat orang lain, bukan buat diri lu. Kalau tadi lu jadi pegawai, lu bekerja buat diri lu sendiri. Tetapi ketika lu start memutuskan menjadi seorang pengusaha, lu bekerja buat orang lain. Ya betul, buat orang lain. Lu memang bos, tetapi lu bekerja buat orang lain. Kalau lu lihat laporan keuangan usaha lu akan melihat begini. Berapa biaya? Itu dulu yang lu sisihkan. Oh, ini buat vendor, ini buat karyawan gua, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada sisanya. Kalau sisa sedikit, itulah yang lo ambil. Seorang pengusaha, karena dia tahu cari uangnya susah, walaupun dia dapat sedikit ataupun banyak, dan dia tahu persis bahwa dia dapat terakhir, maka uangnya pun dia tidak dilakukan buat foya-foya. Nggak seperti yang lu bayangkan, pengusaha bisa duduk terus duitnya ngucur gitu dari langit. Tidak, bos. Ini justru kebalikannya. Kalau lu memang berniat jadi pengusaha, berarti lu punya niat untuk mendapatkan uang yang terakhir, dan itu tergantung dari usaha lu, bos. Sisanya sedikit, ya lu telan sedikit. Sisanya banyak, ya lu telan banyak. Dan yang pasti, ketika lu jadi seorang pengusaha, walaupun lu dapat banyak, uang lu akan lu gunakan secara bijaksana. Dia tidak ada tuh, uangnya cuma dapat 100 rupiah, kemudian dibeli handphone harganya 150. Dia ngutang, gak penting buat dia, karena itu konsumsi menurut dia. Yang dia lakukan adalah, dia dapat 100, kemudian dia saving 50 untuk mengembangkan usahanya, dan 50-nya baru dia konsumsi. Mental pengusaha sangat berbeda dengan mental pegawai. Ketika lo membuka usaha, lo tidak berpikir juga 1 bulan. Apakah gue dapat untung 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan? Gak ada, bos. Pengusaha mikirnya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dia mikir jangka panjang, long term. Dia tidak mikir jangka-jangka pendek. Dia mikir yang panjang. Bagaimana usaha gue di 1 tahun yang akan datang, di 3 tahun yang akan datang. So dia tidak mengharapkan 1 bulan atau 3 bulan ke depan dia langsung dapat uang. Tidak, bos. Dia memikirkan nanti 1 tahun yang akan datang sudah berapa pertumbuhannya dan berapa uang yang gue dapatkan. Dia selalu berpikir long term. Dan karena ini long term, maka ini dibutuhkan energi yang tidak sedikit. Ini dibutuhkan passion yang tidak sedikit. Bagaimana lo bisa bertahan 3 tahun? Bahkan ada yang suka nanya sama gue, bagaimana bang supaya tidak bosan menjalankan 3 tahun? Itulah bedanya mental pengusaha. Dia tidak ada hal lain di dalam hidup dia selain usahanya ini. So dia bisa saja rela meninggalkan teman-temannya. Dia bisa rela sebentar, untuk sementara meninggalkan keluarganya dulu. Dia fokus dan sangat fokus kepada usahanya untuk 1 sampai 5 tahun yang akan datang. Dan pada akhirnya 1 tahun pertama, 2 tahun, 3 tahun, mulailah dia memuncak karirnya. Ini hasil pengorbanan dia yang tidak pendek, bos. Dia menjalankan ini 3 tahun, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyerah. Dan apa yang orang lain bilang? Orang lain mengatakan bahwa dia hoki. Orang lain tidak ada yang tahu mereka bekerja 20 jam sehari. Orang lain gak ada yang tahu mereka dicaci maki pada awalnya. Mereka dikatakan goblok. Mereka dihina, ditertawakan. Seolah-olah idenya itu ide paling sampah yang ada di dunia. Tetapi seorang pengusaha memiliki keyakinan yang kuat, memiliki obsesi atas usahanya, dan dia rela mengorbankan segalanya untuk mendapatkan usahanya. Itu dia mental pengusaha.